Pemrosesan informasi menurut Muhammad Yaumil tahun 2012, yaitu pemrosesan informasi merujuk pada bagaimana individu menerima, menyimpan, dan mengolah informasi yang diterima dari lingkungan. Proses ini melibatkan memori jangka pendek atau jangka panjang, serta berbagai tahap seperti penginderaan, perhatian, pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi. Pemrosesan informasi juga mencakup aspek kognitif yang mempengaruhi cara individu memahami dan belajar dari informasi tersebut. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar teori pemrosesan informasi. Dalam konsep dasar teori pemrosesan informasi ini, pengetahuan diproses dan diimplementasikan ke dalam memori manusia. Sedangkan memori manusia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, memori jangka pendek. Pada memori jangka pendek, informasi akan disaring pada tingkat sensorik dan sisanya akan disimpan ke dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah kemampuan terbatas untuk menyimpan informasi, sehingga untuk tetap menyimpan suatu informasi harus diulang dan dilatih agar tidak hilang. Yang kedua, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah kumpulan informasi faktual dan informasi tentang cara sesuatu dilakukan. Maksud dari penjelasan di atas adalah bahwa memori jangka panjang menyimpan dua jenis informasi utama. Yang pertama adalah informasi faktual, yaitu data atau fakta yang kita pelajari. Dan yang kedua adalah informasi prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau keterampilan yang kita kuasai. Memori jangka panjang berfungsi untuk menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari pengetahuan umum hingga keterampilan praktis. Encoding merujuk pada cara di mana informasi baru diambil, dipahami, dan diubah menjadi format yang dapat disimpan di dalam memori. Otomatisasi merujuk pada cara di mana proses pengolahan informasi dapat dilakukan dengan sedikit atau tanpa usaha secara sadar sedikit pun. Konstruksi strategi adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengingat dan mengolah informasi. Strategi ini melibatkan berbagai teknik dan metode yang dirancang untuk membantu individu dalam mengkode, menyimpan, dan mengambil kembali informasi secara efektif. Selanjutnya ada generalisasi. Generalisasi sendiri adalah proses kognitif di mana individu mengaitkan informasi dari pengalaman sebelumnya dengan situasi yang baru. Ini memungkinkan individu membuat asumsi atau prediksi berdasarkan informasi yang telah ada sebelumnya, sehingga memudahkan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan. Proses berpikir adalah bagian utama dari pemrosesan informasi. Hal ini melibatkan pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi dalam ingatan manusia. Modifikasi diri. Dalam pemrosesan informasi, modifikasi diri ini mengacu pada kemampuan individu untuk menyesuaikan dan mengadaptasi strategi berpikir, serta respon mereka berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya ada tokoh dari teori pemrosesan informasi. Yang pertama ada Robert Mills Gagne. Model pembelajaran yang dikembangkan oleh Gagne didasarkan pada teori informasi yang berfokus pada urutan langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mencapai pembelajaran yang efektif, di mana rangsangan dari panca indera diterima dan diproses oleh otak. Informasi yang diterima dipilih secara efektif, sebagian dibuang dan sebagian disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Memori yang baru disimpan akan bercampur dengan memori yang sudah ada, dan setelah diproses, informasi tersebut dapat diakses kembali. Proses ini membantu dalam memahami dan mengingat informasi dengan lebih efektif. Tokoh selanjutnya yaitu Atkinson. Model ini mengemukakan bahwa memori manusia terdiri dari 3 sistem utama. Yang pertama, memori sensori. Ini adalah tahap pertama di mana informasi yang diterima oleh panca indera disimpan dalam waktu yang sangat singkat. Jika informasi ini tidak mendapat pemrosesan yang lebih lanjut, maka informasi tersebut akan hilang. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori ini menyimpan informasi
informasi untuk jangka waktu yang lebih lama dan hanya dapat menampung sejumlah kecil informasi pada satu waktu. Informasi yang diproses lebih lanjut akan diteruskan ke memori jangka panjang. Yang ketiga, memori jangka panjang. Memori ini memiliki kapasitas yang sangat besar dan dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Menurut teori pengolahan informasi dari Atkinson juga, guru perlu memperhatikan beberapa hal penting dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah memastikan siswa benar-benar fokus dan memperhatikan informasi yang sedang disampaikan oleh guru. Selain itu, lebih baik mengutamakan pemahaman dalam proses belajar daripada sekedar menghafal agar siswa dapat mengerti dan mengaplikasikan materi dengan baik. Yang selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teori pemrosesan informasi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu kelebihan dari teori pemrosesan informasi. Yang pertama, teori ini membantu agar siswa dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengolah informasi serta berpikir pada saat pembelajaran. Mengapa demikian? Karena teori ini menekankan pada cara kerja otak manusia untuk memproses, menyimpan, dan mengambil informasi secara aktif. Nah, teori ini juga membantu siswa untuk lebih memahami bagaimana informasi disimpan dalam memori jangka pendek dan juga jangka panjang. Dengan pemahaman ini, siswa dapat lebih mudah mentransfer informasi yang dipelajarinya ke dalam memori jangka panjangnya. Lalu kelebihannya kedua yaitu siswa dapat mengurangi beban kognitif yang mereka alami. Karena apa? Karena dengan menggunakan prinsip-prinsip dari teori pemrosesan informasi ini, seperti salah satu contohnya, penyajian informasi dalam potongan-potongan materi yang lebih kecil, sehingga siswa dapat mengurangi beban kognitif yang mereka alami. Nah, ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pemahaman materi secara lebih mendalam. Nah, setelah membahas tentang kelebihan teori pemrosesan informasi, sekarang kita akan membahas kelemahan dari teori ini. Yang pertama, dalam penerapan teori ini, terkadang perlu menggunakan alat atau media saat pembelajaran untuk menarik perhatian siswa agar siswa itu tidak jenuh dan memudahkan mereka untuk mengingat materi. Nah, kendalanya apa? Tidak semua sekolah memiliki alat yang memadai untuk mendukung pembelajaran tersebut. Tetapi sepertinya di era modern sekarang ini sudah banyak yang memiliki alatnya, salah satu contohnya yaitu LCD. Nah, yang kedua, kemampuan mengingat setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, tentu saja, karena pastinya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Itu juga termasuk dalam hal mengingat juga. Nah, ada anak yang mudah lupa, ada anak yang mudah ingat materinya, dan sebagainya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu implikasi teori pemrosesan informasi. Yang pertama, model pemrosesan informasi dari belajar dan ingatan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi desain pembelajaran di dunia pendidikan. Diawali dengan memberikan masukan stimulasi dari pendidik dan ditutup dengan respon balik yang mengikuti petunjuk pembelajaran. Yang kedua, stimulasi menyeluruh yang diberikan kepada siswa selama pembelajaran memiliki fungsi yang mampu mendukung apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Kejadian di luar lingkungan mampu memberikan dukungan proses dalam diri dengan menghidupkan keadaan mental yang memberikan pengaruh terhadap perhatian dalam persepsi selektif. Rifki, kamu tahu nggak sih apa peran aktivitas kognitif dan pengetahuan kognitif dalam teori pemrosesan informasi? Nah, jadi aktivitas kognitif ini merujuk pada berbagai proses mental yang terjadi saat seseorang mengolah informasi. Aktivitas ini melibatkan perhatian, pengolahan informasi, pemahaman, penalaran, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, pengetahuan kognitif itu merujuk pada informasi yang telah disimpan dalam memori dan digunakan untuk memahami dunia di sekitar kita. Pengetahuan ini bisa berupa pengetahuan deklaratif, yaitu fakta dan informasi yang kita tahu, kemudian pengetahuan prosedural, yaitu cara kita melakukan sesuatu, dan yang terakhir pengetahuan kondisional, kapan dan di mana pengetahuan tertentu diterapkan. Kalau menurut kamu nih Chris, bagaimana sih strategi pembelajaran yang tepat dengan menerapkan teori belajar pemrosesan informasi?
Nah, kalau menurut aku sendiri sih, strategi pembelajaran yang tepat dengan menerapkan teori ini itu harus berfokus pada cara-cara untuk mengoptimalkan pengolahan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Sebagai contoh, siswa dapat membuat ringkasan, menulis ulang materi dengan kata-kata sendiri, atau mengajarkan materi tersebut kepada orang lain untuk memperdalam pemahaman. Kemudian, sebelum memulai topik baru, siswa dapat mengingatkan diri mereka tentang apa yang sudah mereka ketahui, membuat pertanyaan, atau menghubungkan materi baru dengan pengalaman pribadi. Kemudian, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memberikan waktu yang cukup untuk memahami tiap bagian, dan menghindari multitasking yang dapat membingungkan proses kognitif. Nah, setelah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya akan menyampaikan kesimpulan dari teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi adalah proses bagaimana manusia menerima, menyimpan, dan mengolah informasi yang didapat dari lingkungan. Proses penerimaan informasi diterima melalui indera, disimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang, lalu diolah kembali menggunakan memori yang tersimpan namun melibatkan pemahaman atau penyambungan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Secara keseluruhan, teori ini memberikan panduan praktis untuk meningkatkan efektivitas dalam berbagai bidang melalui pemahaman tentang bagaimana informasi diproses oleh individu. Dalam pendidikan, teori ini mengutamakan untuk menggunakan strategi yang fokus terhadap perhatian siswa, mendorong proses, memberi kode pada mendapatkan kembali informasi, serta menyediakan pembelajaran yang efektif. Contohnya, pemberian masukan dari pendidik, lalu diproses oleh siswa untuk meningkatkan pemahaman.